Oke, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika masih tentang alat optik. Nah, dan kali ini kita akan belajar tentang teropong. Nah, sebagai bagian awal, kita perlu ketahui bahwa teropong ini pengamatannya mata menempel pada lensa okuler, ya seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua, karena pengamatan teropong ini khususnya yang teropong astronomi itu biasanya dilakukan durasinya cukup lama, jadi biasanya dilakukan secara rileks. Jadi akomodasi minimum atau lensa mata paling pipih. Tapi apakah mau akomodasi sebagian atau akomodasi maksimum? Boleh saja, begitu ya. Dan seperti mikroskop pada video sebelumnya, teropong juga memiliki lensa yang dekat dengan objek gitu, namanya lensa objektif, sementara yang dekat dengan mata itu namanya lensa okuler. Kemudian fokus dari lensa objektif itu kebalik ya, dengan mikroskop fokus objektif lebih besar dari fokus okuler. Nah, lalu tambahan lagi, kita harus selalu mengingat bahwa pengamatan memakai alat optik secara langsung, kacamata, lup, mikroskop teropong, itu yang dilihat adalah bayangan maya. Oke, nah sekarang kita coba telisik lebih jauh. Di sini ada lensa objektif. Nah, lalu karena ini teropong, jadi objeknya itu ada di tak beringga sana, jauh. Nah, kalau objeknya tak beringga sana, maka sinar yang datang dari objek tersebut akan sejajar. Kayak katakanlah seperti ini. Nah, ini sinar yang datang. Kita lihat aja, ambil aja sinar istimewa ya. Sinar melalui vertek atau pusat optik diteruskan. Yang melalui fokusnya optik ini itu setelah sampai di lensanya akan dibiaskan sejajar sumbu utama dan pertemuan ini menghasilkan bayangan real gitu. Nah, atau dengan kata lain, kalau bendanya di tak beringga sana, bayangannya pasti jatuhnya di fokusnya lensa objektif ini. Nah, selanjutnya bayangan ini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, lensa okuler ini punya peran sebagai loop. Berarti kalau kalian sudah menonton dan memahami dengan baik tentang loop, gitu ya. Kalau belum, tonton lagi video tentang loop, gitu. Maka ya sejatinya pemahaman tentang teropong udah gampang, gitu ya. Nah, ingat kalau ini berfungsi sebagai loop, berarti bendanya berarti ini itu harus ada di ruang satu, yaitu di daerah sini, atau paling jauh, paling banter berada di fokusnya okuler ini, gitu. Nah, tergantung nanti mata yang mengamati di sini. Matanya itu punya cacat mata atau punya mata miopi, hipermetropi, presbiopi, apalagi mata normal dan sebagainya. Nah, kita coba lihat lebih lanjut. Oh ya, ini apa? SI-nya ya, jarak bayangan dari objektif. Tentu karena kasus ini jatuh di fokus ya, berarti sama dengan fokusnya objektif. Oke, nah lalu kita lihat. Nah, ini benda kebetulan ini, jadi ini lensa okulernya yang saya geser-geser gitu ya. Nah, ini digeser mendekat sampai akhirnya ini berada di ruang satu, ya, ruang satu. Maka kalau berada di ruang satu, perjalanan sinar berikutnya untuk membentuk bayangan kira-kira akan seperti ini. Nah, sinar istimewa lagi ya. Nah, ini nggak bisa bertemu, tapi kalau diperpanjang ke belakang, pertemuan perpanjangannya ini akan menghasilkan bayangan di sini. Nah, bayangan ini yang kita kenal sebagai bayangan maya. Nah, lalu ini yang akan dilihat secara langsung melalui loop ini atau melalui lensa okuler ini oleh mata. Nah, kalau misalnya nanti kebetulan ini tepat berada di titik dekatnya mata, bisa juga diatur ya, diatur si jarak ini, SO-nya ini diatur dengan cara maju mundur si lensa okuler ini sampai si bayangan ini nanti akan tepat berimpit dengan titik PR-nya mata ini. Atau diatur lagi sampai
bayangan ini berimpit dengan titik PP-nya mata ini atau secara sembarangan dan sebagainya. Nah, lalu bagi loop ini sendiri atau lensa okuler sendiri, tentu ini SO-nya. Lalu ini jarak dari sini sampai sini, ya, kelihatan ya. Jadi jarak dari sini sampai sini, nah itu adalah SI okuler. Tentu SI-nya negatif dong. Negatif berapa? Negatif. Di sini saya kasih negatif min X. Artinya min X itu apa? Min X itu bisa diganti X menjadi PP kalau kondisinya akomodasi maksimum. PR, ya, PR-nya diganti min PR kalau akomodasi mata itu akomodasi minimum. Dan kalau di antara PP dan PR nggak ada namanya, ya kita sebut aja X. Nah, jadi itu minus X kalau namanya akomodasi sebagian. Nah, itu idenya, jadi sederhana, simple gitu ya. Jadi berikutnya kita akan masuk ke sebelum masuk ke perbesaran, satu lagi nih. Nah, kalau tadi kan ini ada di ruang 1 ya. Di ruang 1 itu bisa diamati oleh mata ini akomodasi maksimum, akomodasi sebagian, lalu bisa juga oleh rileks oleh mata yang PR-nya itu terbatas. PR-nya terbatas itu mata miopi dan presbiopi atau mata tua. Nah, tapi kalau kita buat bendanya, tanda petik bendanya itu ada di fokusnya okuler, maka oleh lensa ini bayangannya akan ada di tak berhingga sana. Nah, ini hanya cocok untuk mata normal dan mata hipermetropi dalam kondisi akomodasi minimum. Kenapa? Karena mata normal dan mata hipermetropi itu PR-nya tak berhingga. Kalau PR-nya titik jauhnya tak berhingga, ya berarti mata normal ini bisa melihat bayangan dari okuler ini karena kan bayangannya tidak berhingga. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut dengan perbesaran teropong. Perbesaran teropong, idenya perbesaran itu perbesaran angular ya, tentunya karena ini penggunaan teropong ini kan langsung mata. Idenya sama dengan perbesaran angular pada loop. Jadi perbesaran angular itu membandingkan sudut pengamatan, sudut pengamatan menggunakan alat optik dan tanpa menggunakan alat optik. Contoh, misalnya dalam kasus ini sekarang kan mata ceritanya melihat menggunakan alat optik, menggunakan teropong. Nah, sudut pandangnya kita bisa ambil garis atau sinar ini, sudut pandangnya itu beta. Gitu ya, sudut pengamatannya itu beta. Nah, kalau misalnya tidak pakai teropong, tidak pakai alat optik, langsung lihat langsung, maka gimana caranya? Kira-kira begini nih. Nah, saya gunakan sinar yang ini aja. Dan ini diamati langsung oleh mata. Nah, sudut pengamatannya adalah alfa. Ya kan? Nah, saya balik lagi. Nah, ternyata kan alfa di sini dalam sinar-sinar dalam teropong ini ya sama dengan alfa yang di sini. Dan nah, kemudian mari kita lihat lebih jauh ya. Jadi kalau begitu perbesaran teropong itu sebenarnya adalah beta dibagi alfa. Nah, beta dan alfa cara mencarinya gimana? Cara mencarinya gini. Coba kita lihat. Ini dia. Nah, tangen alfa, sudut ini, itu sebenarnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi ini. Nah, ini FO, ini H. Ini FOB. Ya. Berarti tangen alfa, atau kita ambil aja alfa, kenapa? Karena sudut-sudutnya ini sebenarnya melibatkan sudut-sudut yang kecil. Nah, jadi kalau sudutnya kecil, tangan alfa itu hampir sama dengan alfa. H per F OB. Ya. Nah, H itu adalah tinggi bayangan ini. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan sudut beta ini, segitiga ini, maka tangen beta itu depan dibagi dengan ini. Berarti kalau kita ambil betanya juga, itu H per SO OK sebenarnya ini. SO OK. Nah, SO OK di sini, kebetulan di gambar ini, SOOK-nya itu sama dengan fokus okuler. Tapi secara umum kita sebut aja SO okuler. Gitu. Oke, nah ini kalau kita bagi beta per alfa, berarti H ini per H ini per ini, maka akan ketemu rumus ini.
gitu. Jadi perbesaran teropong itu selalu fokusnya objektif dibagi dengan SO okuler. Gitu. Nah, SO okuler itu bisa saja nanti menjadi F okuler kalau kasusnya gambarnya seperti ini. Gitu. Coba bandingkan dengan loop. Loop itu PP per SOOK. Gitu, ya. Nah, lalu panjang teropong. Panjang teropong itu jarak antar lensa objektif dengan okuler. Jadi kalau begitu jarak ini kan SI. SI atau kita bisa ganti FOB. Kenapa? Karena udah pasti bayangannya itu akan jatuh di fokus. Gitu, ya. Nah, lalu yang ini SO okuler. SO okuler kadang-kadang akan diganti dengan F okuler kalau gambarnya seperti ini. Nah, berarti panjang teropong adalah SIOB ditambah SOOK, atau boleh sudah bisa wajib diganti fokus objektif. Tapi kalau ini bisa saja SOK, bisa juga FOK, tergantung kasusnya nanti. Nah, itu aja. Oke, sudah cukup ya. Nah, sekarang latihan soal. Nah, latihan soalnya, seorang anggota tim astronomi punya titik dekat PP 30 dan PR titik jauh 200 cm. Nah, melakukan pengamatan menggunakan teropong astronomi. Jarak fokus lensa objektif dan okuler itu masing-masing 100. Nah, ini lebih gede ya. 100 cm yang objektif, sementara yang okulernya cuma 5 cm. Nah, pengamatan dilakukan dengan akomodasi minimum. Kita lihat dulu akomodasi minimum ya. Hitung panjang perbesaran teropong dan panjang teropong. Kita lihat dulu ya, kita bahas dulu. Nah, ini bendanya kan di tak sana, pasti bayangannya jatuh di sini. Nah, sementara kita udah tahu bahwa si fokus objektifnya tadi itu 5 cm ya, kalau 5 cm 100 ya, 100 cm ya, ini nih 100 cm ya, ini 100 cm. Oke. Nah, lalu kalau kita ditanya berapa perbesaran, berarti kan fokusnya objektif yaitu 100 cm dibagi SO-nya okuler. Nah, SO-nya okuler itu yang mana? Kita lihat gambar berikutnya. SO okulernya ya. SO okulernya itu bisa diperoleh dari rumus seper F, seper SO tambah seper SI. Tapi kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini ya. Jadi ini kan menjadi benda bagi okuler. Oke, lalu kan pengamatannya tadi katanya akomodasi apa tadi ya? Coba kita lihat lagi. Akomodasi minimum. Nah, cuma akomodasi minimum kan PR-nya 200 cm. Nah, kita balik lagi. Nah, kalau akomodasi minimum, berarti bayangan ini itu harus jatuh di titik PR-nya orang tersebut. Makanya jarak dari sini ke sini itu harus 200 cm. Ya, caranya apa? Jarak ini diatur-atur sampai akhirnya ini ketemu 200 cm. Gitu. Makanya di sini ditanya SOK-nya berapa gitu ya. Nah, berarti berikutnya untuk rumus seper S sama dengan seper F dikurangi seper SI gitu ya. Ini untuk lensa okuler. Ini yang ditanya fokusnya. Sudah ada fokusnya berapa tadi? 5 cm. SIOK-nya itu kita ambil dari jarak ini sama dengan min 200. Kenapa min? Karena ini memang bayangan maya. Jadi kalau kita masukkan ini 1/5 dikurangi 1/-200 akan jadilah ini disamakan penyebut 200. Akhirnya ini menjadi 41/200. Kalau dibalik 200/41 jadinya SOOK-nya 4,87. Nih, lihat pasti ada di ruang 1. Nah, fokusnya kan 5 cm, ini cuma 4,8. Gitu. Nah, jadi kalau begitu masukkan ke sini. Ada nggak? Nah, ini berarti fokus objektif ini masukkan ke sini 100 dibagi dengan SOK-nya 4,87 jadilah 20,5 kali. Jadi perbesarannya si teropong ini 20,5 kali. Gitu. Lalu panjang teropong tinggal jarak mana tuh? Jarak ini ditambah ini. Jarak ini sendiri fokusnya itu 100 gitu ya. Lalu yang SOK-nya tadi udah dapat 4,87 jadilah 104,87. Oke, jadi gampang ya. Nah, berikutnya yang kedua. Nah, bagian yang kedua. Pengamatnya sekarang diganti dengan orang yang memiliki mata normal. Nah, kalau mata normal ini berarti kan PP-nya 25, PR-nya tak berhingga.
Nah, lalu dia ingin akomodasi minimum. Berarti akomodasi minimum yang dipakai itu ya PR-nya tak berhingga tadi. Gitu. Lalu pertanyaannya berapa jauh dan ke arah mana lensa okuler harus digeser. Nah, kita harus tahu dulu nih kalau akomodasi minimum gambarnya seperti apa. Gambarnya seperti ini. Kok kenapa gambarnya seperti ini? Karena bayangannya di tak berhingga sana. Kenapa? Karena yang mau lihat ini adalah mata normal. Ya, kalau mata normal, dia bisa lihat dalam kondisi rileks kalau sesuatu yang dilihat itu di tak berhingga sana. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu, tadi pertanyaan bagian A tadi kan apa? Pertanyaan bagian A adalah berapa jauh dan ke arah mana lensa okuler harus digeser. Padahal terakhirnya itu begini nih. Berarti ya ini harus digeser ke kanan, ya. Jadi ini harus digeser ke ini nih, digeser ke sana nih. Nah, ke kanan. Sejauh berapa? Ya sejauh ini. Kalau ini tadi fokusnya 5 cm dikurangi SO, ya berarti ini berapa tuh? 5 dikurangi ini 0,13 kira-kira. Seperti itu. Ya. Jadi ini. Nah, digeser ke kanan. Ya. Sebesar 0, selisih antara ini 0,13. Nah, lalu pertanyaan kedua, perbesarannya berapa? Ya FOB per SOOK. Nah, SOOK-nya kan udah gampang. Kalau udah paham gini, oh SOOK-nya itu sama dengan fokus okuler, berarti 5. Berarti 100 dibagi 5, 20 kali. Tuh, panjang teropongnya, oh ternyata ini kan udah apa tadi, berapa ini? 100, ini sekarang fokusnya 5, ya berarti 105. Ya, gampang. Ya. Nah, ini ini tambahan aja ya, bahwa yang seperti ini pengamatan khusus untuk mata normal dan hipermetropi. Ya, betul. Mata normal dan hipermetropi itu PR-nya tak berhingga. Oke, nah lalu akomodasi minimum untuk mata dengan PR terbatas. Oh, ini ya, ini tambahan. Kalau PR-nya terbatas itu kan miopi dan mata tua. Lalu kalau pengen akomodasi minimum relax gitu, maka dia nggak bisa kayak tadi benda itu berimpit dengan fokus okuler, nggak bisa. Dia harus begini nih, gitu. Supaya apa? Supaya nanti bayangannya terbentuk di sini dan itu harus sama dengan PR. Jadi kalau PR-nya itu 200 meter misalnya, ya ini harus dipaksa 200. Caranya gimana? Caranya dengan jarak ini dirubah-rubah nih. Mungkin lensa okulernya maju atau mundur sehingga SOOK-nya itu berubah sampai akhirnya dapat 200. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, yang berikutnya. Nah, ini terakhir nih, teropong bumi. Teropong bumi ini sebenarnya prinsipnya sama dengan teropong astronomi. Yang tadi itu teropong astronomi, hanya ditambah lensa pembalik. Fungsi lensa pembalik itu supaya yang kita amati itu tidak terbalik. Karena teropong bumi ini sebenarnya teropong yang dipakai untuk melihat benda-benda yang jauh, tapi masih ada di bumi. Jadi kalau kita lihat gedung, ya kita ngelihatnya tidak terbalik gitu ya. Nah, lensa pembalik ini tidak merubah perbesaran, cuma menambah panjang teropong, ya wajar lah gitu ya. Maksudnya gimana? Coba kita lihat sini ya. Ini lensa yang tadi nih ya, benda di tak berhingga sana. Walaupun di bumi tetap kita kategorikan benda jauh di sana, maka bayangannya pasti jatuh di fokus. Persis seperti tadi ya, SI sama dengan FOB. Nah, lalu di sini ditambahkan lensa pembalik. Nah, lensa pembalik cara kerjanya gimana? Ini kan bayangannya terbalik nih. Nah, kita buat tegak lagi. Caranya adalah saya pasang lensa pembalik di sini, di mana saya buat paksa si bayangan ini itu berada di jarak 2 fokusnya si pembalik ini. Jadi berada di sini. Sehingga nanti kalau bendanya ada di sini, bayangannya nanti akan ada di 2 F juga, cuma dia jadi tegak begitu. Jadi dia benar-benar fungsinya hanya membalik saja. Begitu. Perbesarannya sama ini ya. Kalau di 2F dengan di 2F ini tidak ada yang diperbesar, tidak ada yang diperkecil. Nah, selanjutnya ini akan menjadi benda bagi okuler. Nah, ini fungsinya kayak loop lagi gitu ya. Nah, ini misalnya. Ini kan saya letakkan kebetulan langsung di ruang 1 nih. Nah, tentu kalau di ruang 1 ya si mata yang mengamati sini mungkin akan
akomodasi sebagian atau maksimum. Kita coba lihat ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu ini, bentar kita lanjut dulu. Nah, ini akan menjadi jarak bayangannya si okuler. SIOK-nya pasti negatif karena maya, lalu akan sama lagi dengan tadi, sama dengan min X. X itu tergantung, kalau akomodasi maksimum berarti X-nya diganti dengan titik dekat. Kalau sebagian ya X-nya biasa aja, sembarang. Kalau titik dekat, titik jauh, PR terbatas itu untuk mata miopi dan presbiopi, mata tua, maka tinggal diganti min PR gitu. Kalau yang mata normal atau mata hipermetropi relax ya, ini harus diatur supaya digerakkan ke belakang supaya ini berimpit dengan benda ini. Nah, lalu bagaimana dengan panjang teropong? Ya, panjang teropong itu hanya nambah aja ini, nambah. Ini kan jarak dari sini ke sini 2F pembalik, di sini 2F pembalik juga, berarti totalnya 4. Maka panjang lensanya, panjang teropongnya ditambahin 4 fokus pembalik aja. Nah, perbesarannya sama dengan tadi ya, FOB dibagi dengan SOOK. SOOK-nya diperoleh dari mana? Dari rumus lensa biasa, 1/S sama dengan 1/F dikurangi 1/SI. 1/SI-nya atau SI-nya di sini balik lagi ke sini. Jadi tergantung lensa matanya itu akomodasinya seperti apa. Nah, ini. Oke. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.